Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai pengampu mata kuliah akuntansi pajak. Pada kali ini kita akan menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi C angkatan 2022, yaitu akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi pajak. Baik, untuk semuanya, selamat menyaksikan dan menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Indra Pahala SMSI dan juga Ibu Nur Amalia Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pajak. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi dari akuntansi pajak itu sendiri, yaitu PPh pasal 22. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Abdan Fakizuddin dengan NIM 17066220888, yang mana nantinya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal perhitungan PPh pasal 22. Perkenalkan, saya Ananda Putra Fajar dengan nomor induk mahasiswa 17066222004. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama, saat pemungutan atau pelunasan PPh pasal 22, yang kedua, tata cara pemungutan atau pelunasan PPh pasal 22, dan yang ketiga, yaitu tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Perkenalkan, saya Muhammad Dahlan Ghifari dengan nomor induk mahasiswa 17066622099. Saya akan membacakan materi mengenai dasar hukum pemungutan PPh pasal 22, pemungut PPh pasal 22, hal yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, tarif dan dasar pemungutan PPh pasal 22, dan sifat pemungutan PPh pasal 22. Materi pertama yaitu mengenai dasar hukum pemungutan PPh pasal 22. Dari hasil yang sudah saya dapatkan, saya menemukan 4 dasar hukum mengenai pemungutan PPh pasal 22. Yaitu ada UU atau Undang-Undang, PP, Peraturan Pemerintah, Permenkeu atau Peraturan Menteri Keuangan, dan Dirjen Peraturan Direktorat Jenderal. Pertama dari UU atau Undang-Undang ada UU nomor 6 tahun 1983, FTTD UU nomor 16 tahun 2009 mengenai KUP. Serta UU nomor 7 tahun 1983, FTTD UU nomor 36 tahun 2008 mengenai PPh. Itu ada PP, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 mengenai pelaksanaan UU KUP. Dan itu ada Permenkeu. Permenkeu ada banyak, saya memilih 3 yang saya sebutkan, yaitu KMK Nomor 254 garis miring KMK 03 garis miring 2001, yaitu dan PMK Nomor 210 garis miring PMK 03 garis miring 2008 mengenai PPh pasal 22. Selanjutnya PMK Nomor 181 garis miring PMK 03 garis miring 2007 mengenai bentuk dan isi PSPT dan seterusnya. Itu ada Perdirjen, yaitu Kepdirjen nomor 32 garis miring PJ garis miring 1995 mengenai PPh pasal 22 untuk otomotif. Kita Kepdirjen nomor 69 garis miring PJ garis miring 1995 itu PPh pasal 22 untuk produksi kertas. Yang terus selanjutnya ada Kepdirjen nomor 01 garis miring PJ garis miring 1996 untuk pemungut PPh pasal 22 untuk produk baja dan seterusnya. Selanjutnya adalah tentang pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, pembayaran atas pembelian barang akan dipungut atau diambil oleh Ditjen Anggaran dari pemerintah pusat atau daerah. Selanjutnya, pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau daerah akan dipungut atau diambil oleh BUMN atau BUMD. Selanjutnya, pembayaran atas pembelian barang dari non belanja negara atau daerah akan dipungut atau diambil oleh perusahaan milik negara seperti BI, Bulog, dan PLN. Selanjutnya ada impor. Impor akan dipungut atau diambil oleh Ditjen Bea dan Cukai dan juga Bank Devisa. Selanjutnya ada penjualan hasil produksi dan penjualan dari impor. Akan dipungut atau diambil oleh Pertamina dan produsen lainnya seperti importir. Selanjutnya, penjualan hasil produksi di dalam negeri akan dipungut atau diambil oleh badan usaha yang memproduksi di dalam negeri. Contohnya industri semen, kertas, dan juga otomotif. Selanjutnya, penjualan barang yang tergolong sangat mewah akan dipungut atau diambil oleh wajib pajak badan tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas hal yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, ada impor. Dan yang kedua, ada pembayaran atas penyerahan atau pembelian barang di dalam negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis impor yang termasuk dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, ada barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
Yang kedua, ada barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Yang selanjutnya ada barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan. Selanjutnya ada barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Selanjutnya ada barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, barang pindahan, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu. Selanjutnya ada barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan bagi kepentingan umum, dan seterusnya. Oke, barang yang dikecualikan pada saat pemungutan PPh pasal 22 yang lain adalah pembayaran atas penyerahan atau pembelian atas barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Berikut ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, ada penyerahan barang-barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua, ada pembayaran untuk pembelian barang yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah untuk catering atau 1 juta rupiah selain catering. Selanjutnya ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, atau PDAM, dan benda pos. Selanjutnya emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang hiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang terakhir adalah pembayaran atau pencairan dana jaringan pengamanan sosial oleh KPPN. Untuk selanjutnya akan membahas tentang tarif dan dasar pemungutan. Di sini ada objek dan juga tarif. Objek yang pertama adalah pembayaran atas pembelian barang dengan tarif 1,5% dikali harga penjualan. Selanjutnya ada impor. Impor jika dengan API senilai 2,5% dikali nilai impor. Jika dengan API di barang impornya adalah kedelai, gandum, dan tepung terigu, maka nilainya 0,5% dikali nilai impor. Jika tanpa API, maka nilainya 7,5% dikali nilai impor. Jika barang itu tidak dikuasai, maka nilainya 7,5% dikali harga jual lelang. Selanjutnya, penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Untuk semen, senilai 0,25% dikali DPP PPN. Untuk kertas, 0,1% dikali DPP PPN. Baja, 0,3% dikali DPP PPN. Otomotif, 0,45% dikali DPP PPN. Dan untuk penjualan barang yang tergolong sangat mewah, maka dikenakan pajak 5% dari harga jual. Selanjutnya, yaitu tarif dan dasar pemungutan untuk Pertamina dan bahan usaha lain atau importir yang bergerak di bidang BBM, jenis premix, dan gas. Jenis produksinya ada jika premium, premix, solar, dan super TT, jika dikelola oleh Pertamina, maka tarif pungutannya sebesar 0,25%. Dan jika dikelola oleh swasta, maka tarif pungutannya sebesar 0,3%. Selanjutnya ada minyak tanah. Minyak tanah hanya dikelola oleh Pertamina dengan besaran pungutan sebesar 0,3%. Gas LPG juga hanya dikelola oleh Pertamina dengan besaran pungutan sebesar 0,3%. Selanjutnya ada pelumas, hanya dikelola oleh Pertamina dengan besaran pungutan sebesar 0,3%. Selanjutnya akan membahas mengenai sifat pemungutan. Yang pertama, penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha lain di bidang BBM jenis premix, super TT, dan gas jika melalui penyalur atau agen, maka dikategorikan sebagai final. Tapi jika melalui pembeli lainnya, maka dikategorikan sebagai tidak final. Yang kedua, penjualan hasil produksi industri, semen, kertas, baja, dan otomotif dalam negeri dikategorikan sebagai tidak final. Yang ketiga, penguturan oleh Bank Devisa, DJBC, DJA, bendahara pemerintah, dan BUMN atau BUMD dikategorikan sebagai tidak final. Yang terakhir, penjualan barang yang tergolong sangat mewah dikategorikan sebagai tidak final. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh saya, yakni mengenai saat terutang dan pemungutan atau pelunasan PPh pasal 22. Yang pertama, atas impor. Barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Yang kedua, atas pembelian barang. Objek PPh pasal 22 terdapat pada butir 2, 3, dan 4. Objeknya itu di sini misalkan seperti pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah. Maka PPh pasal 22 terutang dan dipungut itu pada saat pembayaran. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi. Objek PPh pasal 22 terdapat pada butir 5. Objeknya itu di sini misalkan seperti semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, serta barang mewah. Maka PPh pasal 22 terutang dan dipungut itu pada saat penjualan. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi. Objek PPh pasal 22 terdapat pada butir yang ke-6. Objek itu di sini misalkan seperti BBM dan gas kepada penyalur atau agen. Maka PPh pasal 22 dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau yang disebut dengan delivery order. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan. Objek PPh pasal 22 terdapat pada butir 7. Objeknya di sini misalkan seperti tambang batu bara, mineral logam. Maka PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembelian. Baik,
Kemudian materi berikutnya mengenai tata cara pemungutan atau pelunasan PPh pasal 22. Di sini yang pertama, PPh pasal 22 atas impor. Jika tanpa LKP atau laporan kebenaran pemeriksaan, maka akan dipungut oleh bea dan cukai. Kemudian terdapat bukti pemungutan PPh pasal 22, yakni importir atau wajib pajak, KPP atau kantor pelayanan pajak, dan juga pemungut. Jika dengan LKP, maka dilunasi sendiri ke bank devisa. Kemudian terdapat SSP atau sebagai bukti pemungutan, yakni ada importir, kantor pelayanan pajak melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara, kantor pelayanan pajak melalui bank devisa, dan juga bank devisa itu sendiri, dan yang terakhir yaitu Ditjen Bea Cukai. Yang kedua, PPh pasal 22 atas pembelian barang. Misalnya itu seperti dari belanja negara atau belanja daerah. Ini akan dipungut pada saat setiap pelaksanaan pembayaran. Kemudian akan disetor dengan SSP pada hari yang sama ke bank persepsi atau kantor pos. Setelah itu, SSP diisi oleh dan atas nama rekan dan ditandatangani oleh bendaharawan, yakni wajib pajak, KPP melalui KPKN, atau kantor perbendaharaan dan kas negara, lampiran SPT masa bendaharawan, bank persepsi atau kantor pos, dan juga pemungut. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri, seperti semen, kertas, baja, dan otomotif. Ini akan dipungut pada saat penjualan. Kemudian terdapat bukti pemungutan PPh pasal 22, yakni ada pembeli atau wajib pajak, KPP, dan melampirkan laporan bulanan, dan juga pemungut. Yang keempat, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak dalam bidang BBM, jenis premix, dan juga gas. Ini akan dilunasi sendiri oleh wajib pajak atau pembeli sebelum delivery order ditebus. Kemudian ke bank persepsi atau kantor pos, ini terbagi menjadi dua. Jika penyalur atau agen bersifat final dan SPP sebagai bukti pemungutan. Jika pembeli lainnya, maka tidak bersifat final dan SPP sebagai bukti pemungutan. Yang kelima, PPh pasal 22 atas penjualan barang mewah. Ini sama seperti PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri. PPh pasal 22 ini akan dipungut pada saat penjualan, kemudian terdapat bukti pemungutan PPh pasal 22, yakni ada pembeli atau wajib pajak, KPP dan melampirkan laporan bulanan, dan juga pemungut. Baik, kemudian materi berikutnya mengenai tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Di sini yang pertama, PPh 22 atas impor tanpa LKP. Ditjen Jenderal Bea dan Cukai menyetor dengan SPP 1 hari setelah pemungutan atau dengan secara kolektif. Kemudian ke bank persepsi atau kantor pos. Setelah itu, melapor secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran dengan SPT masa PPh pasal 22 ke kantor pelayanan pajak tempat bendahara Ditjen Jenderal Bea dan Cukai terdaftar. Yang kedua, PPh 22 atas pembelian barang dari belanja negara atau daerah akan disetor pada hari yang sama ke bank persepsi atau kantor pos. Kemudian, SSP diisi oleh dan atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara sebagai bukti pemungutan. Setelah itu, melapor paling lama 14 hari setelah pajak berakhir dengan SPT masa PPh pasal 22 ke KPP tempat bendahara BUMN atau BUMD terdaftar. Yang ketiga, PPh 22 atas pembelian barang dari APBN maupun non-APBN. Ini akan disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya ke bank persepsi atau kantor pos. Kemudian melapor paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan SPT masa PPh pasal 22 ke KPP tempat bendahara BUMN atau BUMD terdaftar. Yang keempat, PPh 22 atas penjualan hasil industri. Ini akan menyetor dengan SPP paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir secara kolektif ke bank persepsi atau kantor pos. Kemudian melapor dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir ke KPP tempat pemungut terdaftar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi berikutnya itu ada tata cara pelaporan untuk PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha selain Pertamina importir yang bergerak di bidang BBM jenis premix, supertiti, dan gas. Untuk tata caranya yaitu melaporkan PPh pasal 22 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22 dengan ditujukan kepada KPP tempat pemungut itu terdaftar. Baik, untuk selanjutnya itu ada tata cara penyetoran dan juga pelaporan PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Untuk tata caranya sendiri yaitu yang pertama dengan menyetor SSP paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir yang ditujukan ke bank persepsi atau kantor pos. Kemudian untuk tata cara berikutnya yaitu melaporkan dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
yang ditujukan ke KPP tempat pemungut terdaftar. Selanjutnya itu ada PPh pasal 22 atas penjualan barang yang dikembalikan. PPh pasal 22 penjualan barang yang dikembalikan setelah masa pajak terjadinya penjualan ini dapat dikurangkan dari PPh pasal 2 terutang pada masa pajak terjadinya pengembalian dengan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tidak diganti dengan barang yang sama baik fisik maupun harganya. Kemudian syarat yang kedua yaitu pembeli harus membuat nota retur. Baik, di sini juga kita punya beberapa contoh soal perhitungan untuk PPh pasal 22 dengan berbagai objek pajak. Untuk soal yang pertama, ini objek pajaknya itu pembelian barang dari APBN. PT Abdan Makmur melakukan penjualan laptop kepada Kementerian Ketenagakerjaan senilai 200 juta rupiah, yang mana nilai tersebut masih belum termasuk PPN. Untuk tarif yang dikenakan sendiri, yaitu PPh pasal 22-nya sebesar 1,5% dari nilai penjualan. Nah, nilai penjualan di sini diketahui 200 juta rupiah, maka untuk PPh 22 terutangnya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Untuk jurnal yang dapat dibuat oleh PT Abdan Makmur sendiri, yaitu dengan mendebit kas sebesar 197 juta rupiah, mendebit PPh 22 dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah, mendebit PPN pemungut sebesar 22 juta rupiah, mengkredit penjualan sebesar 200 juta rupiah, dan mengkredit PPN keluaran sebesar 22 juta rupiah. Baik, untuk contoh soal perhitungan berikutnya, ada contoh soal perhitungan untuk objek pajak pembelian barang impor. Di sini, PT Ananda Putra memiliki API atau angka pengenal impor, melakukan impor barang dengan rincian sebagai berikut. Cost-nya yaitu 1 miliar rupiah, insurans 15 juta rupiah, freight 5 juta rupiah, bea masuk 10% dari nilai pabean, dan juga bea masuk tambahan 5% dari nilai pabean. Nah, yang pertama-tama kita perlu melakukan perhitungannya terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan nilai cost ditambah dengan insurans ditambah dengan freight. Maka nilai 1 miliar rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah, ditambah lagi dengan 5 juta rupiah, maka ketemulah 1 miliar 20 juta rupiah untuk nilai pabeannya. Nah, nilai pabean ini akan menjadi DPP PPh pasal 22. Untuk bea masuknya sendiri lalu dijumlahkan dari nilai pabean tersebut, yaitu bea masuk 10% senilai 102 juta rupiah, bea masuk tambahan 51 juta rupiah. Maka nilai impornya dapat diketahui sebesar 1 miliar 173 juta rupiah. Nah, untuk PPh pasal 22 terutangnya dikenakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impornya, karena berhubung juga dengan PT Ananda Putra memiliki API atau angka pengenal impor. Nah, 2,5% dikali dengan 1 miliar 173 juta rupiah, maka ketemulah hasilnya PPh 22 terutang yaitu 29.235.000 rupiah. Nah, untuk jurnal yang dapat dibuat oleh PT Ananda Putra, yaitu biaya pembelian barang sebelah debit sebesar 1 miliar rupiah, biaya asuransi sebelah debit 15 juta rupiah, biaya pengangkutan sebelah debit 5 juta rupiah, PPh 22 dibayar di muka sebelah debit 29.235.000 rupiah, biaya masuk impor sebelah debit 153 juta rupiah, yang mana nilai ini penjumlahan dari 102 juta ditambah dengan 51 juta rupiah. Kemudian untuk kreditnya yaitu dengan mengkredit kas sebesar 1 miliar 202 juta 235.000 rupiah. Baik, untuk contoh soal perhitungan berikutnya itu ada contoh soal untuk objek pajak pembelian BBM. Di sini diketahui untuk kebutuhan industri, PT Dilan Cendekia membeli solar kepada Pertamina sebanyak 5.000 liter dengan harga Rp13.000 per liternya, belum termasuk PPN. Nah, untuk perhitungan PPh 22-nya dapat dikalikan dengan tarif 0,25% dikali dengan 5.000 liter, yaitu jumlah solar yang dibeli, kemudian juga dikali dengan Rp13.000 untuk harga per liter solarnya. Maka dapat diketahui bahwa untuk PPh 22 terutangnya yaitu sebesar Rp162.500. Nah, sedangkan untuk jurnal PT Dilan Cendekia sendiri yaitu dengan mendebit persediaan solar sebelah debit Rp65 juta, kemudian PPh 22 dibayar di muka dengan debit sebesar Rp162.500, kemudian untuk PPN masukkan sebelah debit sebesar Rp7.150.000 dan mengkredit kas atau bank sebesar Rp72.312.500. Baik, untuk contoh soal berikutnya itu ada contoh soal untuk perhitungan objek pajak penjualan hasil industri tertentu. PT Astra International adalah salah satu pabrik otomotif yang menjual hasil produksinya berupa mobil Toyota Fortuner kepada PT Rahma Jaya Sentosa senilai 1,5 miliar rupiah, belum termasuk PPN. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 22-nya itu dikenakan tarif 0,45% dikali dengan nilai penjualannya yaitu sebesar 1,5 miliar rupiah. Maka dapat diketahui bahwa PPh 22 terutangnya yaitu senilai Rp6.750.000 rupiah. Nah, jurnalnya dapat dilakukan di kedua sisi, yaitu yang pertama dari sisi PT Astra International dengan menjurnal kas sebelah debit Rp1.671.750.000, kemudian mengkredit PPN keluaran sebesar Rp165 juta, penjualan di sebelah kredit sebesar Rp1,5 miliar, dan utang PPh 22 di sebelah kredit sebesar Rp6.750.000. Nah, untuk jurnal di sisi satunya yaitu ada jurnal PT Rahma Jaya Sentosa, yaitu dengan mendebit persediaan mobil sebesar Rp1,5 miliar, PPN masukkan sebelah debit sebesar Rp165 juta,
PPh 22 bayar di muka sebelah debit sebesar Rp6.750.000 dan yang terakhir kas sebelah kredit sebesar Rp1.671.750.000. Untuk contoh soal perhitungan yang terakhir itu ada contoh soal untuk objek pajak yang bersifat final. Di sini ada PT Siri Alam adalah perusahaan produksi kertas menjual hasil produksinya kepada PT Rocky sebesar Rp2 miliar belum termasuk PPN. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 22-nya yaitu dikenakan tarif 0,1% dari nilai penjualannya yaitu sebesar Rp2 miliar. Maka di sini dapat diketahui bahwa PPh 22 terutangnya itu sebesar Rp2 juta. Nah, untuk jurnal yang dapat dibuat oleh PT Siri Alam sendiri yaitu dengan mendebit kas sebesar Rp2.222.000.000 dan mengkredit PPN keluaran sebesar Rp220 juta, mengkredit penjualan sebesar Rp2 miliar dan hutang PPh 22 di sebelah kredit sebesar Rp2 juta. Sedangkan untuk jurnal yang dapat dibuat oleh PT Rocky adalah sebesar mendebit persediaan kas sebesar Rp2 miliar, mendebit PPN masukan sebesar Rp220 juta, mendebit biaya PPh pasal 22 final yaitu sebesar Rp2 juta, dan mengkredit kas sebesar Rp2.222.000.000. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.